Baik pemirsa channel Pak Den, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk kali ini, podcast kali ini saya mau bahas tentang agak serem dikit, yaitu tentang pengalaman saya dalam kalau menolong itu kayaknya jadi pahlawan gitu. Bukan menolong, intinya pengalaman saya selama ini yang dimintain tolong oleh orang-orang sekitar, yaitu ketika orang sakaratul maut, artinya itu mau mendekati kematian. Saya bilang dianggap sulit. Kita berpikir ilmiah gini ya, jangan langsung kita berpikir gini, semuanya sudah kehendak Allah, semuanya itu ya, semuanya kalau larinya ke situ selesai, nggak ada cerita gitu maksudnya. Jadi Allah menentukan takdir kehidupan kita itu melalui sebuah pola, melalui sebuah alur gitu. Nah, yang akan kita bahas ini alurnya, bukan masalah saya dimintain bantu, saya menolong, itu bukan. Intinya takdirnya Allah ini melalui sebuah pola, dan saya ada di dalam pola itu. Jadi bukan berarti saya nanti di sini cerita merasa bahwa saya ini orang hebat, sati, enggak, sama sekali enggak, karena bagi saya ini adalah hanya bagian kecil dari takdir yang harus saya kerjakan dan takdir yang harus dilalui oleh orang ini gitu maksudnya. Jadi jangan langsung kita berpikir pada semua sudah takdir Allah. Enggak, jangan seperti itu mikirnya. Yang kita pikir adalah alur ceritanya. Jadi di lingkungan kita mungkin Anda juga pernah tahu, atau di saudara atau siapapun, bahwa ada orang ketika sudah tua itu mengalami kematian itu sangat sulit. Artinya bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Tapi kadang Allah itu memberikan sebuah cara yang rumit dalam mencapai sebuah kematian. Ada cara-cara yang rumit. Nah, yang kita bahas adalah cara-cara yang rumit. Ada orang matinya gampang, tabrak mobil langsung mati, saking gampangnya gitu. Ada orang itu sakit bertahun-tahun, pengen mati aja nggak mati-mati gitu maksudnya. Ya, ini tadi pola yang dilakukan Allah, lalu takdir itu melalui sebuah liku-liku. Nah, dan di sini saya masuk ke dalam pola itu yang ada dalam takdir. Nah, kembali bahwa ada di sekitar kita orang-orang yang mungkin banyak anggapan bahwa orang ini ketika masih muda dulunya itu pernah punya ilmu, punya ageman, sehingga ketika tua itu sangat sulit menggapai untuk sakaratul maut, sehingga sakaratul mautnya itu mengalami sebuah rasa sakit yang berkepanjangan. Nah, di sini saya berbagi cerita pengalaman di mana saya dimintain tolong oleh tetangga, baik itu orang dekat atau orang jauh, untuk nangani orang-orang yang sakaratul maut seperti ini. Yang pertama ya, sebenarnya banyak, mungkin nanti ada beberapa tahap, ada beberapa seri lah pasti. Yang pertama itu dari yang paling dekat ya, teman saya. Itu saya punya teman, itu teman sekolah lah dulu, teman sekolah. Nah, dan saya juga tahu bapaknya, saya kenal dengan almarhum bapaknya, umurnya waktu meninggal itu hampir 70 tahun. Hampir 70 tahun lah. Ya mungkin ada malah 70 tahun itu ada. Nah, jadi udah tua, sakit-sakitan, dan yang terakhir karena dia punya menantu orang kesehatan, sehingga ya namanya menantunya kesehatan, pastilah namanya apapun itu pasti terjamin secara kesehatan, itu dibawa ke rumah sakit sampai semua dipasang alat-alat. Itu sudah hampir semingguan, itu tidak ada perubahan, makin hari itu makin kayak tersiksa gitu. Jadi sudah pakai alat, sudah itu sama sekali dia udah nggak mendengar apa-apa, tapi masih hidup. Nah, keluarga ini kan nggak tega ngelihatnya, itu nggak tega ngelihat kondisi kok semakin itu. Bukannya maunya ngapa? Bukan berarti keluarga itu ingin orang tuanya mati, itu enggak. Artinya itu kasihan melihat ini tersiksa untuk sakaratul maut loh. Maksudnya itu kalau mau diambil nyawanya ya ambil gitu loh. Maksudnya jangan tersiksa seperti itu. Nah, sebagai anak itu kan berpikir ya. Nah, teman saya itu terus kemudian nyari saya lewat HP waktu itu, karena saya biasa komunikasi lewat HP. Dia bilang, "Pak, aku ada perlu," terus bilang, "Apa lo Bu?" Aku manggil, walaupun kita teman itu manggilnya udah Pak dengan Bu, karena kita sama-sama udah keluarga. "Ada apa lo Bu?" Terus, "Pak, aku minta tolong banget. Bapakku kan udah di rumah sakit, udah ada semingguan. Lihat kondisinya saya kasihan, nangis lah keluarga itu kalau ngeliat itu kondisinya sangat itu ya, kayak orang kesakitan, walaupun matanya mejun tuh kayak kesakitan itu apa gitu ya. Udah nggak bisa lihat sekitarnya itu. Tolong Pak dilihatin bapak saya itu gimana, ada apa gitu." Terus lah, di mana? Saya mau ke rumah. Enggak, bapakku ada di rumah sakit. Ini udah ada semingguan lebih di rumah sakit. "Oh ya udah gini aja Bu, tolong di videoin aja. Di video nanti kirim di WA." Terus
Akhirnya di video, iya Pak, di videoin, terus dikirim di WA. Terus kemudian ya secara batinilah, secara rohania saya lihat ini gini. Dan saya kenal dengan orang yang sakit itu, paham banget dengan orang ini. Karena ini orang zaman transmigrasi ya. Jadi siapa yang nggak kenal dengan orang ini? Saya hanya melihat, itu ngelihatnya ya, saya miris juga ngelihatnya, udah alat-alat itu udah dipasang ya. Semua alat-alat itu dipasang namanya di rumah sakit, apalagi menantunya orang kesehatan gitu ya, mantri. Terus saya hanya melihat, sekarang Bu, saya Bu, dari hasil ya maunya nggak mau, saya nggak nerawang-nerawang itu enggak, dari kerentaknya batin saya ya kayaknya sih Bapak ini punya ageman yang mungkin di Jawa masa mudanya saya pikir ya maklum lah, orang-orang zaman dulu itu kan hobi ageman, terus ajian itu kan hobi. Nah ya mungkin saya bilang bisa jadi ini sebagai penghambat, saya bilang sebagai penghambat sakaratul mautnya tersiksa, saya bilang kayak gitu. Akhirnya bilang, yaudah Pak, gimana lah, tolong di inilah saya keluarga minta tolong gimana caranya gitu. Kasihan lihat Bapak seperti ini. Terus saya bilang, waduh, kalau untuk Bapak ini saya sibuk, ada pekerjaan. Terus gini aja. Terus saya bilang, tolong dibantu saya, caranya tak kasih tahu caranya, sampai dikerjain sendiri, nanti baru beberapa hari nanti saya terusin gitu kan. Yaudah Pak, tolong gimana, saya kasih caranya gitu. Jadi saya kasih caranya, ini yang dibaca, terus pakai air begini, terus kemudian cara ngerjainnya, sholatnya seperti ini, dilakuin jam sekian. Oke, selama 3 hari itu dilakuin benar, kata Pak, aku sudah ngelakuin gini. Ya udah tunggu aja, yang sabar, dia bilang. Nah terus karena kondisinya makin parah, makin parah, kadang kejang, akhirnya ngebel saya lagi, Pak, kalau bisa hari ini tolong sih ke rumah sakit, bantu Bapak itu, kondisinya sudah makin parah. Terus coba difoto lagi, dia bilang, difoto lagi kan, difoto tak kirimin lagi. Saya bilang, aduh ini di perutnya, sebenarnya itu di perutnya, ada sesuatu lah di perutnya, itu ada sesuatu. Terus ya udah Bu, gini aja deh, paling besok, saya bilang hari Kamis saya ke sana karena hari ini saya repot, nanti malam saya coba saya kerjain dari rumah gitu, saya bantu dari rumah. Oh ya Pak, nggak apa-apa, yang penting janji besok datang, insya Allah saya besok datang. Tak sempetin waktu, tapi saya nggak bisa pagi, mungkin asar saya ke sana karena banyak kerjaan gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting nanti hubungi. Nah malam harinya ya saya riadoi dari rumah, dari foto itu dengan gini, terus kemudian pagi hari dia ngebel lagi, gimana Pak, bisa, insya Allah nanti sore. Nah pas sore hari saya bawa, masih ingat banget saya sama rombongan pada waktu itu, ada Gus Hazar, cuman Gus Hazar kan nggak paham, hanya tak ajak, ayo Ben, ikut saya kemana, ke rumah sakit, dan tele teman saya, terus sama beberapa santri waktu itu. Intinya dia nggak tahu, intinya yang itu kan tahu, yang penting nemenin saya gitu. Nah pas sudah semua habis asar itu sudah siap-siap gitu ya, saya buka pintu mobil, teman saya itu ngebel lagi, terus tak bilang, langsung dek, itu saya ngangkat dia itu langsung dek, langsung pikiran saya udah mati kayak gitu, langsung kan udah ninggal, maksudnya ini udah ninggal orangnya. Langsung tak angkat, pas tak angkat dia nangis. Bu, apa lo, ada apa, coba tenangin dulu. Terus Pak, Bapak udah nggak ada, Bapak udah tadi sekitar 5 menit tadi Bapak ngembusin napas terakhir. Saya bilang, waduh bener ini. Terus akhirnya ya udah Bu, yang sabar ya, ini saya udah posisi udah di jalan mau berangkat, tapi ya karena udah kondisi kayak gini, ya udah urus aja jenazahnya, mohon maaf saya nggak bisa datang. Kata, ya Pak, nggak apa-apa, nggak datang, yang penting saya udah terima kasih, udah dibantu dari jauh gini. Ya udah nggak apa-apa, nanti paling saya nyampe rumah nanti takziah aja ke rumah gitu. Ini mau langsung dibawa nggak? Iya nih lah, sore ini langsung dibawa pulang ke rumah gitu. Ya udah, ya, akhirnya sore itu ya batal gitu ya, batal. Terus apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya? Saya masih ingat apa yang saya rasain ketika video dikasih ke saya, foto di saya itu, di perut itu ada yang nindihin gitu ya. Jadi itu ada yang nindih, duduk di perut. Itu paling sering itu di perut memang. Duduk di perut gitu ya. Jadi nahan gitu di perut itu, nggak mau pergi. Tapi ketika pas terakhir itu malam itu saya riadoi, ketika pagi dikasih itu ya udah ada kayak gejala, terus di hati itu udah kerentek, ini kayaknya nggak lama gitu loh. Ya beneran, ternyata asar dia ngepel Bapak. Nah, ya sebetulnya ini siapa sih yang nggak sedih kehilangan orang tua gitu. Tapi di sisi lain juga ya ada syukurnya, kenapa nggak lama tersiksa gitu maksudnya. Nah, apa yang saya lihat tadi di perutnya itu ada yang duduk, entah itu jin, entah itu pokoknya sesuatu yang buruk, dan itu saya meyakini dari ageman atau amalan yang dia punya gitu ya, amalan yang dia punya.
Jadi malam itu saya hantam dari rumah, saya riadoin, saya hantam gitu ya. Mungkin bagi saya bukan berarti saya itu sakti, enggak. Mungkin dengan wasilah perantara riadoh itu yang di perutnya itu hilang gitu maksudnya. Akhirnya jalan sakaratul maut menjadi normal. Artinya yang tadinya digandoli, semua itu digandoli, kan itu udah enggak ada, ya sudah. Nah, bisa jadi kenapa sih emang mungkin yang jadi pertanyaan, emang malaikat takut sama jin gitu kan maksudnya. Itu bisa pertanyaan klasik banget loh, pertanyaan klasik ketika ada orang punya ageman, punya ilmu, itu hodamnya itu di badannya gitu. Jadi malaikat itu mau menyabut nggak mau gitu. Terus akhirnya kan kita berpikir orang awam, lah emang malaikat Israel takut sama jin kayak itu, mau nyabut nggak berani gitu. Bukan kayak gitu cara kerjanya, itu kan kayak gitu loh maksudnya. Jadi cara kerjanya itu begini. Orang yang punya ageman, punya ilmu yang secara dalam prakteknya dia tidak mampu, tidak paham dengan ilmunya, tidak mampu melakukan pelepasan ketika di masa tua, maka dia akan ngikut terus di badannya. Dan karena sudah terbiasa di badan, ya hodam-hodam ini atau pengikut yang ada di badannya itu entah dari ilmu agamanya itu nggak mau pergi. Karena apa? Itu tempatnya gitu, itu rumahnya, dan selama ini makan apa-apa di dalam tubuh itu, makanya dia nggak mau pergi. Dan ketika itu tidak mau pergi, maka tubuh ini kotornya double gitu ya. Kotor secara fisik jasmani, kotor secara rohani. Nah, kotor rohani inilah yang menjadi siksa. Hodam itu artinya menjadi penghalang, bukan berarti malaikat itu tidak mau dibiarin sampai tersiksa gitu maksudnya. Ditunggu sampai takdirnya itu. Nah, bisa jadi takdirnya itu oleh Allah begini. Ini nanti, misalkan bisa jadi ini nanti meninggalnya kalau sudah dibersihin gitu maksudnya. Takdirnya di situ gitu maksudnya. Sehingga itu tadi dari awal saya bilang, jangan berpikir langsung ke takdir dulu lah maksudnya. Karena orang ngobatin itu juga bagian dari takdir itu sendiri gitu maksudnya. Terus jangan bilang, oh malaikat takut sama jin, sama hodam. Enggak, malaikat itu mah dibiarin, biar tersisa, salah-salah dia gitu kan. Memang benar orang mau punya itu sakaratul mautnya itu waduh luar biasa ya. Nah itu tadi yang saya lihat di Bapak ini ya alhamdulillah ya, mungkin bukan berarti mungkin karena asbab tadi riado dari anaknya yang saya ajarin untuk membersihkan bapaknya, dan ditambah dengan riado saya di malam hari untuk itu ya menjadikan itu yang di badannya hilang, terus kemudian menjadi akhir ya namanya, menjadi mudahnya untuk meninggal. Ya, saya berpikir ya moga-moga husnul khotimah meninggalnya gitu. Itu yang cerita ya, sebenarnya cerita pertama ya. Terus ada lagi. Itu kalau nggak salah, itu teman itu bapak angkatnya. Bapak angkatnya itu udah lama, sakit itu udah lama, itu di bapak sekitar umur ya hampir 70-an lah. Itu hanya bisa tidur, nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana, hanya bisa gitu, ngomong aja nggak bisa, tapi masih bisa gerakin dia masih, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapa. Itu kadang ngeluhnya panas gitu, minta dibukain baju gitu. Jadi setiap paling sejam nggak nyampe baju ganti. Kenapa? Basah, keringet. Itu setiap jam itu ganti baju, keringetan, ganti baju, nanti keringetan lagi. Jadi ini nggak, maksudnya tuh dia nggak melakukan aktivitas tapi keringetan terus gitu maksudnya. Padahal cuma tiduran, keringetan bajunya. Nah, itu sudah ada berapa hari kan, maksudnya ada berapa minggu di situ. Terus keluarga ini curiga gitu loh, maksudnya curiga. Ini kok kadang almarhum itu baca Jawa itu, maksudnya tuh kayak kidung-kidung Jawa, terus nanti kayak nggak sadar gitu, kayak baca mantra gitu, mantra Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Nah, karena curiga keluarganya ini, akhirnya minta ke anak angkatnya ini, Mas tolong cariin sih siapa yang kalau di bahasa orang kamu kan orang pinter gitu, cariin orang pinter siapa gitu, mbah ini gimana kok kayak gini, kalau bisa suruh nolong gitu kan. Nah, karena teman saya itu tahu saya biasa kayak gitu, akhirnya datang ke rumah, Kang bantu saya bapak saya lagi susah kan. Lah ngapa? Lagi sakit, sakitnya kenapa? Gini. Ya udah, akhirnya saya bilang gini, saya nggak bisa malam ini, paling saya nyari hari malamnya malam ini, coba minta fotonya. Jadi ketika itu difoto ya, jadi yang sakit itu difoto. Terus kemudian kan ketika saya meruat itu pasti ada bahan yang untuk meruat itu, bahan terutama adalah bahan yang menjadikan bisa disebut kelemahan. Saya itu begini, kalau ngelihat kenapa? Jadi
kalau saya ngelihat dari foto itu begini, saya lihat dulu, maksudnya itu saya kontemplasi dulu kira-kira di badannya ada apa, terus kemudian saya cari benda atau hal apa yang bisa menarik dia, maksudnya untuk bisa buang itu. Dan tiap orang pasti beda-beda. Maka ketika foto ini dikasih ke saya, ya ada video, ada fotonya, saya kontemplasi dulu, tiba-tiba muncul telur bebek. Ada telur bebek, ada garam, ada ini, ada itu gitu ya. Terus muncul, ini kelemahannya, saya bilang kan. Mungkin ilmu itu ada kelemahan lain, tapi saya juga punya teknik untuk mencari kelemahan. Mungkin gini, biasanya kalau orang-orang dulu kan ilmu ini kan kelemahannya ini gitu kan, ilmu ini kelemahannya ini, ya mungkin dia punya kelemahan gitu. Mungkin biasanya kelemahan itu nggak dikasih tahu gitu. Nah, saya harus mencari sendiri kelemahan produknya saya sendiri gitu. Dari batinnya saya itu, saya nyari kelemahannya apa sih. Jadi ketika saya kontemplasi muncul kadang telur, telurnya apa, jenisnya telur bebek, gini terus garam. Nah, terus saya bilang keluarganya, Kang, cariin ini ya, saya bilang cariin syaratnya ya. Apa syaratnya? Terus syaratnya yang saya nggak bisa nyari telur bebek, saya bilang telur bebek harus 3 biji. Nanti yang sisa-sisa lain seperti daun, garam dan nanti biar dari saya, minyak dari saya. Terus oh ya udah, nanti kalau telur bebek saya cariin, insya Allah ada gitu. Ya udah, mintanya itu aja, nanti yang lainnya saya cari sendiri itu. Jadi pas malam itu udah janjian, saya dijemput, saya tanya udah dapat nggak telur? Ada, udah, ini tak bawa. Ya sudah, saya bawa daun bidara waktu itu, daun bidara sama apa sih ya, daun bidara sama apa, kelor ya, daun kelor. Saya kan di rumah nanam gitu, daun itu selalu ada kan di rumah. Saya bawa dari rumah, garam saya bawa, minyak saya bawa, sudah saya riadoi di rumah dulu, baru saya nyampe sana. Saya ngobrol-ngobrol dulu gitu dengan keluarganya, saya tanya. Nah, ketika saya ngobrol itu begini, setiap saya suruh ngobatin, bahasanya itu nolong ya, nggak ngobatin lah ya, nolong orang itu, saya nanya dulu keluarganya. Ini gimana ceritanya? Nggak, ceritakan keluarganya gini, terus Mbah dulu gimana gini. Terus sering ngomong gini, terus Mbah itu punya ini gitu. Jadi kalau apa punya tak suruh keluarin. Nah, ternyata Mbah ini punya ada buku mantra-mantra. Mantra itu ditulis pakai tangan dia gitu maksudnya. Terus itu pernah ngamuk Mbahnya itu, cucunya itu ngambil buku itu untuk mainan gitu, pernah dimarah-marah cucunya sampai ketakutan. Mana bukunya? Itu diambilin bukunya. Tak lihat, oh mantra Jawa gitu. Tak buka-buka, ini ya tulis buku biasa, buku tulis, teman ditulis itu ada mantra-mantranya. Terus, ya itu Mbah itu sering loh megang buku itu, sering dibaca. Kadang nggak tahu yang geremeng itu kan ngomong nggak jelas, itu ya mantra itu yang dibaca. Terus, akhirnya, selama ini apa yang terjadi gitu? Yaitu kadang geremeng ngomongnya panas gitu. Tahu-tahu basah sini, basah itu bajunya ganti lagi nanti. Nah, terus kata dia itu mintanya baju itu yang ini terus katanya. Itu ada baju kayak batik panjang itu. Dia kalau minta baju itu nggak mau baju yang maunya baju itu, ya kan bingung. Itu udah basah diganti, itu kadang ngamuk diganti itu, ngamuk marah-marah gitu kan. Mintanya baju itu terus. Di situ aja dia cuma ditutupin jarit kan, saya bilang. Oh itu tutupin jarit, iya dia nggak mau pakai baju lain, maunya pakai baju yang itu basah. Sekarang mana baju ada di belakang, udah ambil bajunya, tak taruh situ kan, udah taruh aja situ. Terus dia ngambil ini, ya sudah, terus bilang. Saya minta izin gitu dulu, tak kontemplasi, oh ya gini, oh ini di bagian perut, di bagian dada, di bagian punggung, bagian tangan, oh ini bagiannya udah ketemu. Terus saya bilang kayak gini ke keluarganya, ini saya bilang, Kang, semua yang di keluarga ini udah ngumpul, saya bilang, ini mohon maaf, ini kalau saya tangani sampean ikhlas enggak, saya bilang, keluarga ini ikhlas enggak? Oh ikhlas Kang, kalau mau ditambahnya gila, enggak, bukan masalah ikhlas diobati, ikhlas enggak kalau nanti terjadi apa-apa, saya bilang. Karena saya nggak mau megang ini kalau keluarga nggak ikhlas nantinya. Hanya keluarga rembuk, udah nggak apa-apa, kasihan Mbah sakit kayak gitu. Ya keluarga bilang ya kita bukan doain mati tuh enggak katanya. Intinya kasihan banget lihat kondisi kayak gitu. Akhirnya ya udah, yang penting keluarga ini ikhlas. Saya megang apapun nanti yang terjadi. Saya bilang nanti entah sekarang entah besok, pokoknya ikhlas, nggak usah dibahas. Saya bilang ya Kang, siap, kita semua keluarga ikhlas. Nah, keikhlasan itu yang saya ambil dulu, ya sudah saya tangani, dibantu itu. Terus kemudian saya lakukan ya pokoknya ya apa yang saya bisa gitu ya, pakai telur, media telur, pakai daun kelor itu semua. Kemudian saya lakukan ritual lah ya, ruat bahasa itu, ritual ruat. Saya ruat badannya, saya buang semua yang ada di badannya, terus semua sudah saya kumpulin. Terus saya minta keluarganya tolong ini buang di kali.
biar dia ngikut ke kali semua, dari mulai telur, mulai semua bahan itu tak masukin plastik, buang sana ke kali biar ke bawah, ya, biar ke bawah sama kali. Nah terus baju itu tak masukin di dalam baju ini, tak masukin, tak rememin ke air yang sudah saya ritualin, terus kemudian saya peres, tunggu nanti kering, pakaiin baju ini. Jadi di baju itu udah tak pasang juga gitu kan, tak pasang sesuatu lah, tak pasang, tak suruh pakai. Maksudnya nanti apa yang di badannya kalau balik dia pasti mental kena baju itu. Ya sudah, habis kayak gitu sudah biasa, semuanya biasa lah. Kalau udah kayak gitu dikasih rokok, ngopi gitu kan, kasih makan gitu ya, soalnya ngobrol biasa gitu. Nah ketika Mbak itu waktu belum ada saya ngamuk-ngamuk, tapi ketika lihat saya diem gitu ya, tak tanya-tanya gitu ya, jawab gitu, tak tanya, mungkin ya dia tahu gitu. Maksudnya dia tuh paham saya, walaupun dia nggak kenal saya, dia paham dengan energi aura yang saya masuk gitu, masuk rumahnya dia paham pasti. Ya saya tuh nurut gitu, Mbah pakai baju yang ini ya Mbah, pakai kaos ya Mbah, gitu ya udah dipakein gitu ya. Kalau keluarganya ngamuk, dia nggak mau, ya udah pakai aja. Terus baju ini dijemur dulu, besok kalau kering sampean pakai, ya mangguk kayak gini. Nah terus saya pulang, pamit pulang udah sekitar jam 12-an saya pulang. Ya saya nggak tahu kabarnya nggak, tak tunggu sampai udah semingguan itu kok nggak ada kabar, teman saya tuh nggak ada kabar. Akhirnya saya ingat udah tak WA aja, Kang, piye kabarnya bapakmu gitu. Terus akhirnya dia bilang, ya Allah Pak, lali aku, lupa saya, Mbah udah meninggal 4 hari yang lalu. Lah saya bilang, saya itu nunggu kabarnya kok kamu lo diem aja. Sumpah, saya itu lupa setengah mati tuh. Namanya orang tua meninggal tuh, saya langsung ke sana itu nggak ingat, nggak ngasih kabar gitu ya, sampai dia situ nggak ngasih kabar. Saya bilang kebangetan, ya bilang kamu saya yang nangani, saya itu nggak butuh apa-apa, nggak butuh kasih, saya itu butuh kabar. Saya bilang, dia minta maaf itu. Ya Allah sempurane kan. Jadi 4 hari dari saya ngobati ninggal gitu mas saya megang itu 4 hari ninggal. Ya saya itu nggak apa-apa, saya itu hanya butuh kabar gitu toh. Bukan berarti misalkan ada sesuatu kan saya nanti ke situ lagi gitu maksudnya. Enggak sepurah nih kan apa aku nih enggak, bener-bener enggak inget. Ya udah enggak apa-apa, yang penting keluarga udah ikhlas kan. Saya bilang udah ikhlas, udah tahu. Ya udah enggak apa-apa, udah ikhlas, udah tahu. Ya udah enggak apa-apa. Ya sudah, akhirnya 4 hari meninggal. Terus belum lama ini juga ya, enggak jauh-jauh tetangga gitu ya. Tetangga itu udah tua, udah pikun sampean. Pikun itu tapi tenaganya masih kuat. Pikun nggak makan, kalau makan itu nggak mau, muntah makan nggak mau, itu sampai badannya itu kurus banget ya, badannya kurus, gitu ya. Kadang itu nggak tahu ada orang apa itu, kadang mau dipukul, terus ya mungkin penglihatan dia itu entah apa gitu kan. Terus badannya tuh kurus sampai perutnya tuh kempet gitu ya, sininya sama namanya orang sakit gitu. Awalnya sih sakitnya darah tinggi atau stroke gitu ya, stroke sih, nggak bisa ngomong dia, kalau ngomong gitu aja. Awalnya stroke gitu, lama-lama tambah parah. Nah terus sudah ke dokter, kadang dipanggilin dokter ke rumah, dokternya diamuk itu, dipasangin impus, cabut impusnya, mau disontek aja, yang mau nyontek itu senggolnya mencelat gitu kan, padahal badannya kurus gitu ya, ya. Terus nah karena itu udah lama, ada sebulanan kayak gitu tuh. Cuman ya saya tahu tetangga itu tahu dia sakit, tahunya saya sakit gitu aja. Nah terus habis pas lebaran, saya ingat itu lebaran, saya silaturahmi ke rumahnya, ya biasa tetangga itu silaturahmi. Nah anaknya itu bilang, Mas aku minta tolong apa loh? Terus Bapak itu gimana ya gini, loh emang kenapa, kan sakit, iya mah justru sakit, udah dibawa ke dokter gini tuh. Kadang kami tuh bingung, kelakuannya tuh kok aneh gitu, aneh gimana, gini lah, aneh namanya anehnya tuh ya aneh gitu loh. Terus saya bilang ya udah sih, nantilah ya habis saya pulang kampung dulu, saya kan mau mudik, saya bilang habis lebaran. Iya Mas nggak apa-apa, wong rumahnya dekat ya, selama ini masih ini ya kondisinya kayak gitu, yang geletak, nanti jalan, nanti geletak lagi, makan udah nggak mau, kadang disuapin bubur aja bentar aja udah gitu kan. Jadi badannya tuh kurus banget. Nah saya itu sampai pulang habis mudik, saya pulang aja lupa, kalau saya diminta tolong lupa. Hanya nggak lama anak lakinya datang ke rumah. Terus datang ke rumah itu, Mas itu minta tolong bapak itu gini. Oh ya Allah saya tuh lupa, lupa. Ya udah gini aja, saya bilang. Gini aja, besok malam nanti saya ke rumah. Yang penting anaknya kalau bisa pada ngumpul, saya bilang, keluarganya ngumpul. Iya Mas, nanti siap, keluarganya tak panggil semua biar ngumpul semua.
Nah pas malam itu terus ya umbur-rampe dari saya semua, namanya itu tetangga kan, saya nggak mau beratin gitu kan, umbur-rampe dari saya semua, bahan-bahan dari saya semua. Terus saya cuma minta satu telur, telur ayam kampung, dia bilang telur ayam kampung. Kalau nggak ada nanti tak beli gitu. Yang dilalah itu dia ada gitu. Ada telur kampung di rumah, ada orang miara ayam di belakang. Oh yaudah syukur ya nggak beli. Gitu. Akhirnya malam itu ya tak datengin gitu ya. Anaknya ngumpul semua. Ya saya selalu sama ketika anak ngumpul. Sekarang gini, kamu itu udah ngumpul semua, kalian ngumpul semua. Kalau saya diizinin megang bapak itu tak pegang, tapi syaratnya satu. Kalian semua harus ikhlas. Apapun yang terjadi nanti, sekarang atau besok, kalian harus ikhlas. Maksud semua keluarganya, iya mas, semua kita udah paham. Kasihan melihat bapak. Rata-rata kan betul, kasihan melihat kondisinya kayak gitu kondisinya. Terus ya udah, saya itu hanya perlu satu izin itu saja, ikhlas dan tidak akan mempermasalahkan apapun, dan nanti apapun terjadi jangan dibahas, saya bilang jangan dibahas. Yang nanti ikhlas. Kalau kamu orang nggak ikhlas, nggak siap, saya pulang, saya nggak mau ngobatin karena saya nggak mau ambil resiko gitu kan. Ya udah semuanya ikhlas ya ikhlas, baru tak tangani lah ya, tak tangani dengan ritual saya dengan Allah. Terus akhirnya sudah gitu. Terus saya pulang sekitar 3 hari kalau nggak salah, 3 hari saya kerja gitu kan. Nah kalau nggak salah sekitar duhur kan, habis duhur anaknya ini lari-lari ke rumah gitu ya. Nah, yang di rumah kan istri gitu ya, ada istri gitu. Nah, rumah sebelah suaminya juga lagi pergi, saya juga lagi kerja. Tuh Mbak minta tolong itu masa mana gitu. Lagi kerja loh, iya lagi kerja kok. Bapaknya lagi kerja belum pulang. Itu tolong di rumah lah. Tolong kenapa? Itu bapak gimana gitu. Maksudnya tuh mastiin bapak itu ninggal apa enggak gitu. Maksudnya itu tahu-tahu itu diem sak gitu tuh nggak gerak sama sekali, dan bingung anaknya ini kayak mana gitu kan. Terus akhirnya saya dibel gitu, dibel nggak nyambung, kan saya ada kerjaan, HP di tas nggak nyambung. Nah, terus akhirnya dia keliling nyari. Dilalah itu ya pas duhur itu rata-rata orang laki di lingkungan itu pada ada acara semua gitu loh. Di lari sana ini nggak ada orang lain. Akhirnya minta tolong adikku di masjid, minta tolong, hanya didatengin di situ, dilihat dicek, oh ini udah meninggal, udah nggak ada detak jantung, saraf udah nggak ada. Baru ketika saya itu si Irfan datang, Pak, datang tempat kerjaan, Pak, ada apa tadi ibu ngebel nggak diangkat loh? Iya Pak, ada apa? Bilang, itu tetangga meninggal. Bilang innalillahi, berarti benar 3 hari gitu kan. Pulang saya akhirnya, pulang itu di rumah udah dirubung ya sama keluarganya ya, nangis semua. Ya namanya anak lah ditinggal orang tua, siapa sih nggak sedih gitu, nangis semua kan, anak-anak pada ngumpul gitu. Saya nyoba sampai situ pada ngeliat, terus tak bilang terus jangan nangis, saya bilang janji kalian apa kemarin ke saya, bilang iya mas kami udah tahu janji, ya udah cuma nggak usah pada nangis, saya bilang ya udah pada diem semua kan, dia nggak usah nangis, saya bilang kemarin makanya saya bilang harus siap ikhlas, kalian tuh udah ngomong ikhlas, ya nangis boleh nggak apa-apa, tapi nggak usah nemen-nemen, karena ini yang saya anggap resikonya seperti ini, kalian sudah tahu nanti kan, kemarin udah tahu, ya udah, akhirnya ya udah saya buka, saya tutup, saya bener-benerin kan, posisinya saya bener-benerin, baru dipanggilin Mbah Mutin untuk ngurus itu, ya udah meninggal. Ini contoh 3 orang, ya udah 3 orang. Terus yang terakhir lah, yang keempat, itu sama, itu kalau yang ketiga tadi ini sebenarnya apa gitu, masalahnya apa gitu kan, tadi belum saya bilang masalahnya itu. Saya paham benar tetangga saya ini kalau cerita ngobrol itu tentang ilmu seneng banget, ilmu. Dia ngakuin sih, saya dulu pernah belajar gini, punya ini, saya punya ini mantranya gini. Ya memang dia orang Jawa Timur, dia orang Jawa Timur, yang saya anggap ya dia nggak jauh-jauh lah seneng dengan kayak gitu. Apalagi dulu kerjanya itu kan sampai ke luar negeri ya, pelaut, dia itu pelaut ya, dan dia punya ageman itu punya. Ketika saya di rumah, saya tanya, ini bapakmu masih ada ageman ini disimpan di mana? Terus nggak ada kok, udah ageman udah di ini semua kok, udah dikasihin orang gitu yang ngerti, udah masih ada satu ini keris kecil, saya bilang, cuman dia mungkin nyelip di mana gitu, dicariin nggak ketemu sih, tapi bagi enggak masalah, nggak ketemu enggak masalah bagi saya, bukannya sok jago, nggak penting, yang penting saya udah tahu dia masih punya dan saya ngerti agemannya di mana di badan dia itu, hodamnya kemana gitu kan, udah nggak apa-apa, yang penting kalau ada, maksud saya nanti dibuang, jangan ada di rumah, saya bilang maksudnya, kalau ada iya nanti dicari. Kalau tadi
ageman-ageman. Dia itu pernah punya pusaka banyak, punya amalan, punya campur aduk lah dia itu. Yang hikmah ada, yang kejawen ada, yang ilmu alam sembarang itu ada, ageman punya. Ya itu ngaruh di badannya. Ketika dibersihin ya itu tadi resikonya. Terus yang terakhir agak jauh nih. Itu sama dimintain tolong itu. Jauh tempatnya kita waktu itu rombongan ya berapa orang, 5 orang gitu kan. Naik mobil itu daerahnya beda kecamatan itu, tapi jauh masuk ke dalam. Itu udah ngeletak ada berapa, sebulan apa 2 bulan itu. Laki-laki ini udah tua gitu ya. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kadang kalau ngamuk itu kuat. Kalau sekali ngamuk gitu ya, ngamuk itu kuat orangnya itu, ngamuk gitu loh. Nah itu kan anaknya itu kan bingung gimana, ya udah tak bantu. Hanya, nah ini yang agak sulit gitu, agak sulit itu ada syarat yang saya itu nggak bisa nemuinnya. Waktu itu biasanya kan syarat itu hal-hal yang mudah gitu. Biasanya saya ketemu ketika saya kontemplasi itu ketemu syarat, oh ini kelemahannya ini. Nah orang ini ada satu daun yang saya cari, tiba-tiba itu muncul daun ini saya lupa itu nama daerah di Jawa gitu. Di Jawa itu ada di gunung. Itu daerah gunung, daerah di Jawa. Nah, daun ini namanya nama gunung itu gitu loh maksudnya. Daun itu waduh daun ini ya. Terus saya mikir kok ada ya daun ini. Itu saja nggak ngerti daun itu daun apa gitu, tapi secara batinnya saya muncul gitu maksudnya, pakai daun ini gitu maksudnya. Saya garam apa itu udah bawa, kelor semua udah tak bawa, tapi ketika di jalan itu saya kontemplasi kok butuh daun ini. Sampai waktu itu si Rio kan yang nyetir, yuk pelan-pelan ya, kita nanti nyampe di kali itu coba pelan-pelan. Saya tak sambil kontemplasi ngeliat ada nggak daun itu di sekitar sini tuh ada nggak. Itu saya sampai berhenti bentar mobil di berhenti. Oh bukan itu. Saya lupa daunnya itu apa namanya daunnya itu. Nah sampai saya akhirnya nyari di Google gitu. Ini kok aneh daunnya. Ternyata bener ada. Saya nyari di Google itu ada. Saya nyari di Google, oh daun ini ada. Ini adanya di gunung. Bener berarti adanya di gunung. Waduh di Lampung ada enggak ini? Sampai di kebun karet di pinggir kali itu saya nyari dulu sampai naik mobil pelan-pelan gitu. Kalau di pinggir kali itu ada. Nyampe rumahnya itu enggak ada. Terus saya nanya sama keluarganya, Bapak ini aslinya Jawa mana? Oh dari Jawa, apa saya lupa. Lah ya bener, daun itu aslinya dari Jawa, kelahirannya orang itu gitu. Walah kelemahannya ini sebenarnya kelemahannya. Tapi itu tadi nggak ada. Waduh saya pikir ya, saya tuh agak bingungnya itu tadi. Yang lainnya lengkap, cuman kurang daun ini. Yang disebut ini nggak banyak, cuma 3 lembar lah daunnya itu. Tapi nggak ada di Lampung ini, nggak ada daun ini. Saya bilang sih sama keluarganya sebenarnya saya itu perlu daun ya, daun namanya ini. Saya tuh nyari sampai di internet itu ada, cuman kok nggak ada di Lampung, ada di Jawa. Kata keluarganya, wah Pak, ini kuantannya tong Jawa Pak. Lah iya makanya nyari sudah di Jawa, dan di Lala itu Jawanya ya Jawa kelahirannya yang sakit ini. Saya mikir ya Allah itu kayak mana? Saya ngakalinya ya gitu. Saya tuh ngakalinya. Saya nyari daun yang mirip seperti itu bentuknya, saya mirip itu. Terus akhirnya saya bilang, ya udah disiapin semua air, nah airnya udah. Terus saya cuman masuk bentar, mana yang mbahnya yang sakit, oh di dalam Pak, di dalam tak lihat sebentar itu, udah yuk kita keluar. Jadi malam itu saya sama anak-anak sama santri itu ngadain ya doa bersama gitu, wiritan doa bersama. Sampai di situ saya mikir daun apa yang memiliki kekuatannya itu nggak jauh, walaupun nggak sama kekuatannya, tapi yang mendekati sekali daun ini dengan kekuatannya untuk menetralkan simbah ini tadi. Jadi ketika saya doa Riyato, muncul di pikirannya itu daunnya talas, karena memang mirip seperti daun talas gitu ya, daun talas, dan ini ada di belakang rumah. Ya sudah alhamdulillah ketemu ya bilang kan, ketemu gantinya daun talas saya bilang. Hanya ketika itu saya ngobrol sama anak yang laki, dia cerita, Bapak ini punya agamanya apa gini. Oh Pak, Bapak itu punya agaman batu Pak. Ya udah Mbak sini agamanya gitu. Nah ini sering dibawa sama mbah ini waktu masih hidup, sering bawa. Ya udah diambil di atas lemari itu batu itu batu putih gitu ya, batunya itu putih ya gini. Tak pikir waduh ini masih ada bekasnya gitu. Nah terus saya bilang, Mas tolong, saya tadi udah ngomong nyari daun ini susah, nggak ada di Lampung, adanya di Jawa, tapi saya nyari gantinya. Kayaknya di belakang rumah di pojokan itu ada pohon talas nggak? Iya Pak, di pohon yang ujung sana ada, ambil 2 lembar saya bilang. Ambil sama dia 2 lembar itu. Ya udah, dengan daun talas itu pengganti dari daun yang seharusnya untuk ngeruat itu, saya ganti itu pakai daun talas. Nah daun itu rupanya
air itu harus dicemplungin di atas daun talas kan. Daun talas itu kan nggak bisa nggak bisa nempel kan di air itu kan. Jadi air itu tak gunain untuk ngeruat, untuk narik semuanya di badannya itu. Terus saya bilang sama Mbah, saya bilang, sampean pengen mari enggak? Maksudnya itu pengen sembuh. Itu sembuh bukan berarti itu normal. Sembuh itu sanepan itu bahasa kias saya untuk dia itu mudah menjemput maut gitu maksudnya, mudah matinya gitu maksudnya. Tak anterin pulang ya, saya bilang. Tak anterin pulang sampean pengen mari enggak? Pengen pulang enggak? Saya bilang, oh pengen. Terus saya bilang, iki agemane sampean tak bawa. Ini jadi penyakit, Mbak. Tadi batu tak tunjuk. Ini jadi penyakit. Nanti ini tak bawa, tak buang biar sampean bisa pulang. Saya bilang kayak gitu. Dia mantuk-mantuk mau gitu. Ya udah tak ruat sama anak-anak dibantu, terus rumah itu juga diruat. Tapi saya di hati itu saya mikir agak lama orang ini kayaknya meninggalnya, karena ya itu tadi mungkin kalau ketemu dengan syarat daun itu ada ya mungkin nggak hitungan hari gitu kan. Karena ini ada penggantinya, saya pikir ya saya pasrahin aja lah. Tapi di hati saya, kerentak saya itu kayaknya agak lama gitu, agak lama. Nah terus akhirnya saya udah hampir jam berapa ya, jam 12-an itu kan, karena jauh kan, saya pamit pulang. Nah daun tales itu dengan batu itu saya jadiin satu. Jadi batu tamanya daun tales saya ikat, terus kemudian nyampe kali itu saya buang di kali. Dilalah ngelewatin jembatan, tak suruh berhenti, tak buang batu itu, tak buang. Jadi intinya saya buang sengkolo semua tak buang. Ya saya nggak nerima kabar ya seminggu. Saya hanya berpikir agak lama sih orang ini gitu. Benar, sekitar 1 bulanan. 1 bulan baru ada kabar bapaknya meninggal gitu. Jadi ketika berapa hari itu keluarganya bilang, ini alhamdulillah bapaknya bisa duduk katanya, walaupun nggak bisa jadi bisa duduk, terus makan juga mau kayak gini. Saya pikir ini, waduh ini tanda-tanda ini kalau udah bisa ngapa-ngapain ini tanda-tanda, malah bukannya sembuh. Saya itu langsung berpikir, waduh ini tanda-tanda makin deket gitu kan. Kalau dia malah bisa itu malah saya pikirnya, waduh ini tanda-tanda. Terus akhirnya ya udah, akhirnya ya sekitar 1 bulanan lah, 1 bulanan lebih itu kalau nggak salah baru dapat kabar itu meninggal. Ya sudah ya, saya bilang keluarganya yang penting saya udah bantu semampu saya, terus udah ikhlas. Saya selalu bilang gitu ke keluarganya, yang penting ikhlas enggak. Kalau ikhlas saya tangani, kalau enggak ya saya enggak mau. Namanya mungkin ada anak yang masih pengen ngabdi, bantu orang tuanya, ya itu kan takutnya gitu. Bukan berarti saya itu tahu ajalnya orang itu nanti gini, enggak sama sekali. Saya itu enggak tahu sama sekali kapan orang itu meninggal. Kalau saya tahu pasti ngomong, oh besok meninggal, berarti ngomong. Saya itu hanya ngira-ngira, biasanya gitu kan. Namanya biasanya kan enggak ada hukumnya loh. Biasanya kayak gini, biasanya namanya biasanya itu gak ada hukum. Tapi kalau pasti begini itu nggak bisa, saya nggak berani, karena yang memastikan Allah, saya itu nggak bisa nentuin itu. Akhirnya ya itu. Jadi mungkin nanti saya lanjut, masih ada kisah-kisah lain. Saya intinya membantu menjemput kematian seseorang. Intinya apa sih dari cerita saya ini? Intinya adalah banyak sekali orang-orang yang mengalami tersiksanya ketika musyakaratul maut asbab karena ilmu-ilmu atau ageman-ageman yang pernah dimiliki di usia muda. Kenapa bisa seperti ini? Bisa jadi karena ilmu ini bisa dibilang ya, yang paling banyak saya temui adalah ilmu yang dia memiliki hodam, dan hodam itu bersarang di tubuhnya. Terus hodam ini ngundang hodam lain, akhirnya apa? Menjadi sarang di dalam tubuhnya. Nah, ketika sudah mendarah daging, bersarang di semua sendi tubuh dia itu, akhirnya apa? Menjadi kotor badan itu. Ingat kembali ke cerita tadi, tubuh yang kotor itu sakaratul mautnya berbahaya. Maksudnya itu sangat-sangat ngenes. Beda sama orang-orang yang ngomong jahat, tabrak mobil mati, mah beda. Ini enggak, dia sakit. Sakitnya tuh makin lama makin sakit seperti itu. Nah ini yang saya temui, walaupun ini tidak semua orang yang belajar keilmuan supranatural seperti itu ngalami itu, enggak. Hanya orang-orang yang tadi pola pikir, pemahamannya, keilmuannya itu tanggung. Artinya namanya orang ilmu itu bisa ada, itu kan ada jenjang gitu. Ya, jenjang yang terakhir itu pelepasan. Pelepasan itu artinya apa? Ilmu yang ada dalam dirinya itu dilepaskan oleh dia sendiri sehingga tidak terganggu gitu namanya. Dan ini jarang sekali dipahami. Jarang sekali orang belajar ilmu itu diajari untuk pelepasan itu gitu maksudnya. Jadi nanti ketika dia sudah tua, masanya sudah itu harus dilepas. Dia harus bisa ngelepas sendiri. Nah, yang lebih sulit lagi itu adalah kalau sudah kerjasama menjadi terikat. Ini sangat sulit gitu ya.
Nah, apalagi orang-orang zaman dulu kan seneng ilmu-ilmu gitu, hanya sekedar pengen jadi orang jaduk gitu ya, pengen jadi jaduk, pengen sakti, pengen gini-gini, tanpa ngerti efeknya gitu. Nanti harusnya begini, orang dia datang ke guru dikasih ini, diisi, ya taunya diisi terus dia merasa kebal, merasa dia pede, punya susuk, punya agama, merasa dirinya hebat, kuat gitu. Padahal dia nggak sadar bahwa itu ngundang sesuatu dalamnya. Nah, ini yang paling banyak saya temui adalah asbab karena ilmu yang ada hodam-hodamnya dalam diri dia sehingga menjadi kotoran di dalam tubuh dan bersarang itu. Terus bagaimana trik saya itu ngeruat. Jadi saya ngeruat itu nggak ada kepastian. Kalau ngeruat orang harus begini itu nggak ada. Jadi saya itu kalau ngeruat orang itu yang sakartomat kayak gitu, yang susah, itu ya saya lihat dulu. Nanti syaratnya baru ketemu. Syarat itu kan bukan berarti dengan ini orang itu pasti, itu enggak. Maksudnya itu tadi, setiap ilmu biasanya kan kita mengenal ada kelemahan gitu ya. Pantangan lah ya, pantangan. Oh, pantangannya ini gitu. Tapi kan kadang orang nggak ngerti, kayak kita di keluarga gitu. Emang keluarga kita tahu pantangannya apa? Kan nggak, kecuali dia cerita gitu. Kecuali dia cerita. Kalau cerita mungkin keluarganya tahu pantangannya. Ini yang jadi masalah, keluarga nggak ngerti. Bapak ini atau ibunya itu punya agama ini, bapaknya, mbahnya punya agama ini, nggak ngerti kan keluarga, apalagi di zaman modern kan nggak paham gitu. Makanya saya cari alternatif, mencari gimana melemahkan yang ada di dalam dirinya. Maka saya perlu riyadhoi, makanya saya kalau mau ruwat ya saya butuh foto, saya butuh video. Kalau deket ya saya lihat dulu kalau jauh hari untuk nyari bahannya itu kan biasanya dari foto lah. Pokoknya foto yang paling baru atau video terbaru. Ini, oh iya ini. Cariin bahannya ini. Kadang bahannya nggak mesti telur, itu kadang ada minta kapur. Ada yang, oh ini pakai kapur, oh ini pakai ini, oh ini pakai ini. Itu beda-beda. Jadi hodam-hodam itu memiliki pantangan, kelemahan-kelemahan sendiri. Namanya kelemahan alternatif. Mungkin dia punya susuk, pantangannya pisang mas misalkan ya. Nah ketika dia sudah tua, sakatul maut, nggak ada yang tahu. Nah sekarang apa gantinya pisang mas yang untuk melemahkan itu? Nah itu yang harus kita cari itu maksudnya. Nah itu ya, bagaimana kita bisa tahu seperti itu? Saya sampai tahap itu ya belajar. Kalau nggak belajar gimana gitu kan? Saya mempelajari ini bertahun-tahun gitu kan. Ada riyadhahnya, ada tirakatnya untuk mencari itu. Jadi, oh ini kelemahannya ini, alternatifnya ini. Jadi kita cari alternatifnya. Kalau saya kan nggak ngerti kelemahan aslinya apa, tapi saya tahu alternatifnya dengan cara diriyadhahi, ditirakati dulu. Oh ini kelemahannya ini. Makanya saya butuh sama gini-gini. Terus lagi ya namanya itu tadi bukan berarti saya ini soknya orang sok sugih atau sok kaya atau sok alim, itu enggak. Demi Allah saya enggak ke situ arahnya. Saya dalam meruat orang itu juga enggak pernah berbicara tentang biaya gitu ya. Ya alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah saya masih berpegang pada prinsip namanya bantu orang itu ya semampu sebisanya. Enggak pernah bahas uang. Kadang kan ada orang Pak saya minta ruat gini berapa Pak biayanya. Itu saya enggak bisa ngomong kalau udah dimintain bantuan itu. Karena dimintain ruat itu resikonya itu tadi apa, kematian kan. Sudah orang itu susah, saya masih minta duit kan, gimana lah maksudnya, perasaan saya itu gimana. Walaupun itu sah saja lah ya, bisaroh itu sah. Misalnya contohnya gini, kita bawa orang sakit ke rumah sakit padahal nanti mati gitu kan masih dimintain biaya toh, biaya rumah sakit lah, biaya obat, biaya ini kan, biaya jasa dokternya, meriksanya kan biaya toh. Itu nggak ada orang protes kan. Coba kalau ada orang kayak gitu diruat terus kemudian meninggal dimintain duit, wajar nggak? Ya wajar, sama aja dengan rumah sakit itu sama aja kan, nggak ada bedanya. Cuman kadang orang itu berpikirnya jelek kalau orang dimintain tolong ya, ngarani, kalau orang Jawa itu ngarani, minta biaya sekian. Kadang ada orang yang dianggap pinter dimintain tolong, ketika ngomong biaya gitu langsung dicap gitu kan, langsung dicapnya jelek gitu kan. Ngomong biaya gini, itu sah, sebetulnya sah, ingat sah, itu sah, bukannya saya bilang itu buruk, enggak. Nyatanya dibawa ke rumah sakit, ke dokter saja yang benar-benar mati saja ditagih rumah sakit ya, ditagih biaya obat, bahkan dokternya aja jasanya jadi tagih lagi. Kita kan jasa juga gitu kan. Kita juga kan yang mahal itu apa sebenarnya? Ilmu. Yang mahal itu ilmu pengetahuannya loh, bukan masalah itu. Tapi itu tadi kita berbicara masalah sosial ya, spiritual sosial. Ada prinsip-prinsip yang namanya itu tadi nolong, niatnya nolong. Kalau masalah rezeki itu ya pokoknya Allah itu maha kaya, yakini ada rezeki. Tapi saya bukan berarti nggak pernah ngarani biaya sekian terus saya nolak, itu enggak. Ya kadang ya ada dikasih, karena kadang kasihan Pak ini mohon maaf ya sekedar
jauh-jauh untuk bensin gitu, ya saya terima, namanya bisaroh. Dan itu saya anggap itu adalah infak amal. Nah, amal ini saya selalu bilang ke orangnya, Pak, tolong ini jangan dianggap bayaran, anggap ini sodakohnya yang sakit gitu. Jadi kan jadi pahala kan, kalau niatinnya ngasih ke saya sodakohnya dikasihin ke yang sakit pahalanya. Nah, kan enak kalau kayak gitu. Tapi saya tidak pernah ngarani ya. Walaupun ya kadang ada sih orang ruwat itu ya sampai enggak tanggung-tanggung puluhan juta. Benar. Saya pernah dilaporin orang ruwat rumah aja sampai 40 juta ya. Ada ruwat rumah sampai puluhan juta. Loh, saya ngeruwat rumah ya minta tolong ruwat rumah gitu, apa pulangnya dapatnya ya rokok paling 5 bungkus gitu ya. Dikasih potongin ayam, kasih makan, ada yang kasang besoknya ngasih gula, kopi, susu, ya saya terima aja, nggak pernah. Ini habis berapa, biayanya berapa? Wah, nggak tahu saya kalau ditanyain biaya berapa. Ya mungkin orang bilang saya olah sok alim, sok ya terserah lah namanya itu tadi. Spiritual itu ada prinsip yang harus dipegang. Artinya ada tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial. Ya mau dibilang saya sok alim ya semoga enggak mas. Yang penting saya yang menjalani gitu maksudnya. Kan bukan orang-orang yang ngomong, ya. Orang ngomong mah terserah, yang jalani saya kok. Nyatanya saya enjoy aja gitu. Jadi ya kalau saya ditanya ngeruat, kadang yang jauh-jauh gitu ya, ada orang jauh, Pak minta tolong diruat gini, itu saya nolaknya apa? Mungkin dianggap wah ini mungkin biayanya nggak cocok, biayanya bukan itu. Saya tuh kalau ngeruat itu harus ke tempatnya gitu maksudnya. Ngeruat orang sakit ya harus ketemu sama yang sakit. Kalau ngeruat rumah ya harus ke rumahnya gitu loh. Mungkin kan ada selama ini orang itu ngeruat itu kan jarak jauh Pak. Jarak jauh gitu, bisa jarak jauh, ongkos sekian ditransfer kayak gitu. Lah saya tidak bisa kayak gitu. Saya jujur tidak bisa kayak gitu. Mungkin kalau dipaksain gitu ya bisa-bisa aja, tapi pasti berpikir biaya kan nanti kayak gitu. Paling ya saya yang sering dimintain tolong, Pak minta tolong, ya udah lakuin aja sendiri, tak kasih tahu caranya, lakuin sendiri, jangan saya lakuin sendiri, nggak usah minta bayaran, caranya begini, kayak gini. Masalah manjur enggaknya ya kembali ke diri sendiri kan bilang. Misalnya orang tuanya mbahnya sakit minta gini diruat, ya udah ruat sendiri. Masalah manjur enggaknya tergantung diri kamu gimana, biar kamu tahu bahwa sebetulnya ngeruat itu juga ya enggak sembarangan kayak gitu. Enggak cuma bacaan itu enggak, ruat itu ada pola-polanya yang harus diikuti gitu kan. Ya itu tadi makanya saya itu sering mungkin dianggap orang ya sok jaim gitu ya, maksudnya tuh sombong, nggak dimintain tolong cari itu nggak mau. Saya nggak bisa, apalagi saya terus keluar kota gitu ya. Saya punya pekerjaan di sini, punya pekerjaan wajib lah ya. Saya berangkat pagi pulang sore, ngajar sekolah, belum yang lain-lain. Saya harus ninggalin pekerjaan mungkin 2 hari 3 hari keluar kota kan, wah butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya kan. Ya walaupun orang itu bisa saja jadi biaya, saya tinggal ngomong biaya sekian, ongkos bensin sekian bisa aja. Cuman saya lebih baik ya cari orang lain aja gitu maksudnya, cari orang lain. Ya kecuali memang ya dulu pering saya itu pas kemana gitu ya, pas kemana seperti acara-acara tertentu di tempat situ ada minta tolong karena deket ya udah saya tolong walaupun itu keluar kota, tapi kan saya memang posisi bukan mau ngeruat, misalkan saya pas lagi ke Jawa gitu ya, saya ke Jawa dia nyampe sana ada orang datang, Pak minta tolong ini, ya udah itu deket ini gitu kan. Tapi kalau saya dipanggil dari Lampung suruh ke sana waduh saya tuh mikir itu waktu, terutama itu waktu yang saya harus meninggalkan pekerjaan ya, murid saya itu ngajar sekolah, di rumah ada yang saya kerjain, itu kayaknya agak berat gitu ya. Kalau yang masih wilayah-wilayah Lampung, misalnya wilayah-wilayah deket sih mungkin sehari pulang itu enak, berangkat pagi sore pulang enak, besok masih bisa kerja lah. Kalau udah keluar kota, waduh jauh.